Ya, dan pemirsa, di segmen dialog kali ini kami akan membahas mengenai waspada kampanye terselubung jelang Lebaran. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini, di studio telah bersama kami Bapak Fritz Siregar selaku Komisioner Bawaslu RI. Selamat malam, sehat Pak? Selamat malam, Mas. Sehat Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Dan juga ada Bapak Adi Prayitno selaku pengamat politik. Selamat sore. Selamat malam Pak. Selamat malam. Sehat Pak Adi ya? Ya, Alhamdulillah sejauh ini. Baik, kita ke Bang Fritz dulu. Bang Fritz, ini menurut Anda pilkada sebentar lagi nih Bang. Nah, kira-kira menjelang pemilu ini bagaimana Bawaslu melihat hal ini? Ya, kita lihat Mas, bahwa sebenarnya kan kita memasuki sebuah periode yang kita belum pernah kita alami sebelumnya. Periode yang nggak pernah kita alami adalah di mana kita akan beririsan antara pemilihan kepala daerah, beririsan dengan proses pemilihan legislatif, dan pemilihan untuk presiden, dan kita beririsan dengan bulan suci Ramadan. Semuanya itu beririsan pada waktu yang hampir bersamaan. Nah, bahwa misalnya dalam konteks untuk pemilihan kepala daerah, itu bulan Ramadan itu adalah masih masuk dalam masa kampanye. Nah, sedangkan berhubungan dengan pemilu pileg pilpres misalnya, itu bukan kampanye, tetapi banyak orang atau partai politik yang sudah mulai coba-coba untuk kampanye. Nah, sekarang kan kemudian ada peran Bawaslu di mana kami melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan. Nah, jadi disitulah akhirnya Bawaslu harus bertindak tegas di dalam hal ini karena untuk menjaga keseimbangan dan juga untuk menegakkan peraturan yang ada terkait dengan kampanye. Nah, kan kalau kita melihat kampanye itu apa saja yang tidak diperbolehkan misalnya. Nah, apalagi misalnya kayak menyebarkan kebencian, kemudian juga bagaimana untuk menyebarkan ujaran-ujaran yang tidak benar, itu kan bagian daripada kampanye. Tetapi ada juga namanya money politik. Money politik itu kalau menurut pasal 73 dan pasal 187A daripada Undang-Undang Pilkada, itu adalah sebuah kegiatan yang dengan memberikan ataupun menjanjikan uang ataupun materi yang dapat dihargai dengan uang. Nah, apabila itu dilakukan, itu yang akan dapat mempengaruhi keterpilihan seseorang. Betul. Nah, kemudian sebagai umat yang beragama dan kita sebagai masyarakat Indonesia, bulan suci Ramadan kan kita sering bersilaturahmi, kita memberikan sedekah, infak dan juga sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu kan bagian daripada tradisi yang kita lakukan bersama, serta juga untuk menjalankan kewajiban kita beragama. Nah, kemudian kami dipertentangkan atau dipertanyakan bagaimana cara kita untuk mengatur semua ini gitu loh. Nah, itulah kenapa kemarin Bawaslu bekerjasama dengan 13 ormas Islam, kami membuat gerakan pilkada bersih misalnya. Itu bersama dengan Majelis Ulama, bersama dengan Dewan Dakwah dan juga Dewan Masjid dan dengan lembaga-lembaga lain menyerukan misalnya agar selama dalam proses bulan Ramadan ini kiranya para pihak tidaklah mencampur adukan antara kegiatan beragama dengan juga kampanye. Misalnya Bawaslu tidak pernah melarang misalnya calon untuk memberikan sedekah ataupun memberikan infak. Kami tidak pernah melarang. Tetapi apabila di dalam proses itu janganlah ada unsur kampanyenya. Jangan ada naruh fotonya atau ada satu kertas kecil, nanti jangan lupa tanggal 27 untuk memilih. Itu janganlah dicampurkan. Kampanye terselubung tadi begitu ya. Itu akan menjadi kampanye terselubung. Itu bisa dikenakan pasal 73 ataupun apabila itu dilakukan secara masif itu dapat mengarah kepada diskualifikasi. Itu sekarang Bang, itu bukan hanya sekedar berhubungan dengan kepala daerahnya, bisa saja juga dengan partai politik ataupun caleg yang akan nanti berkompetisi di tahun 2019. Memang DCT-nya belum ada, tapi kan orang sudah mulai bilang nanti jangan lupa ya, saya akan menjadi caleg. Nah, itu juga bagian daripada itu. Bisa terindikasi begitu ya. Baik Bang Adi, ini kan pilkada serentak rencananya akan diselenggarakan pada 27 Juni mendatang ya. Nah, ini menurut Bang Adi sendiri rentan nggak sih dengan politik uang? Ya, kalau melihat trennya politik uang ini cukup rentan terjadi di mana-mana ya. Cuman ya saya melihat Ramadan kali ini terasa spesial karena berhimpitan dengan agenda politik nasional. Pilkada serentak tanggal 27 Juni dan kemudian tahapan Pilpres itu kan Agustus nih sebentar lagi setelah Ramadan.
Satu hal memang saya setuju dengan Bang Frit bahwa dalam kampanye itu ada larangan-larangannya. Nggak boleh hoax, nggak boleh hate speech, tidak boleh mempertanyakan eksistensi NKRI. Yang paling penting ada satu klausul yang dengan tegas menyatakan bahwa dilarang memberi atau menjanjikan barang atau berupa uang untuk mempengaruhi pemilih. Inilah yang kemudian ditafsirkan secara politis sebagai bagian dari money politik. Nah, yang memang agak sedikit dilematis sekarang nih Mas ya, bahwa di bulan Ramadan ini biasanya umat Islam seringkali memberikan bingkisan sesuatu. Seperti parsel, sedekah dan semacamnya. Nah jadi kalau ini tidak inisiatif dengan baik sebagai bagian dari kerja lillahi ta'ala, disusupi dengan agenda politik, bukan hal mustahil bahwa kampanye terselubung itu akan masif terjadi di mana-mana. Bisa terjadi di mana-mana. Nah hal lain yang bagi bagian dari larangan kampanye kan tidak boleh menyampaikan visi misi ataupun mengajak orang lain dia di tempat ibadah seperti masjid, di masjid musola, itu nggak boleh. Nah, apalagi sekarang momentum Ramadan. Jadi menahan dirilah bahwa Ramadan ini harus kita maknai sebagai ibadah ritual, mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan gitu ya, tanpa tendeng aling-aling politik apapun. Kalaupun toh misalnya ingin memberikan santunan sosial, memberikan sumbangan seperti zakat dan segala macamnya, ya sekali lagi setuju kata Bang Frit, memang harus dijauhkan dari anasir politik. Nggak boleh ada stiker, nggak boleh ada foto, nggak boleh ada tanda gambar pasangan calon tertentu dan semacamnya. Kalaupun toh ingin berbakti kepada masyarakat, ya cukup bekerja sama dengan amil zakat. Taruhlah di situ beras, taruhlah di situ sarung, biar mereka didistribusikan tanpa harus tahu masyarakat siapa memberikan sumbangan itu. Toh amal jariahnya akan dicatat sama Allah gitu ya. Jangan sampai ibadah puasa ini tidak ikhlas gitu ya. Jadi mereka datang ke tadi ya. Ada embel-embelnya, jangan sampai mereka taraweh, datang ke masjid dan ke musola hanya ingin dipilih oleh rakyat, tapi nilai ibadahnya tidak dicatat sama Allah gitu. Jangan sampai memberikan sumbangan sembako, beras, kerudung dan sarung hanya ingin diketahui sama orang. Riya namanya, nilai palahnya nggak ada. Ini juga beresiko secara politik. Kalau terjadi secara masif dan sistematis, tentu akan didiskualifikasi. Jadi memang harus kita junjung bersama bagian dari ikhtiar membangun pilkada yang sehat sebenarnya, Mas. Baik. Dan Bang Frits, ini terkait dengan parsel atau pembingkisan lebaran, ini bisa dikategorikan sebagai politik uang? Gitu? Ya, sekali lagi Bang, bahwa politik uang itu kan bukan sekedar sesuatu yang berbentuk uang. Tapi segala sesuatu yang berbentuk dapat dinilai dengan uang. Nah, kadang-kadang itu kan bukan dalam bentuk parsel Bang, dalam bentuk sarung, dalam bentuk bantuan lainnya misalnya. Kayak kemarin kita punya kasus di Pangkal Pinang. Itu token listrik, Pak. Token listrik aja token listrik coba. Yang 25.000 ya. Token listrik itu saja itu udah masuk dalam konteks dengannya politik uang. Apalagi parsel yang kita tahu jelas bentuknya bahwa itu dapat dinilai dengan uang. Nah, jadi kan kadang-kadang pertanyaan apakah itu parsel boleh? Bukan soal parsel, banyak benda lain yang dapat dinilai dengan uang itu juga masuk dalam kategori politik uang. Nah, tapi sebenarnya gitu, poinnya adalah kenapa itu kita meminta untuk para pihak untuk menahan diri misalnya. Karena ada nanti itu waktunya bahwa apabila kita melihat sekarang proses itu adalah proses untuk menjalankan ibadah, mari kita menjalankan ibadah. Nah, karena kalau misalnya gini, kenapa itu harusnya kita batasi? Karena memang di dalam konteks kultural kita, memang dalam bulan suci Ramadan saling berkunjung, saling memberikan pasti itu sudah dianggap biasa gitu. Tapi masalahnya adalah sekarang kita dalam bulan suci Ramadan dan sedang ada pilkada, di mana hukum pidana pilkada itu berlaku gitu loh. Nah, kalau tidak berlaku, mungkin ada misalnya kalau ada surat edaran dari KPK misalnya untuk tidak memberikan parsel misalnya, karena sebagai kepada ASN ataupun kepada para penyelenggara negara. Jadi aturan hukumnya itu kan ada, baik dalam status dia sebagai calon kepala daerah ataupun misalnya dia sebagai seorang ASN ataupun sebagai seorang penyelenggara negara. Itu ada rejim hukum yang mengatur. Nah, kalau misalnya mungkin dianggap tidak fair. Ya, kalau saya bukan siapa-siapa ya, mungkin dalam konteks sosial kita ya kita saling bisa memberikan. Tetapi kan konteksnya adalah itu tidak ada hubungan dengannya pemilihan dan yang lain. Gitu. Baik, dan sejauh ini dari pandangan Bang Frits sendiri, calon kepala daerah sendiri sudah ada indikasi mungkin wilayah-wilayah mana yang memang sudah terindikasi melakukan hal-hal kampanye terselubung? Nah, kalau sampai dengan saat ini kita belum menemukan sesuatu yang masif lah. Emang ada beberapa penyebaran, tapi ada yang mengatakan bahwa itu bukan miliknya. Kan sekarang ada juga nih Bang, trik di dalam kepala daerah, dia tidak menyumbang,
tapi dia pura-pura mengcopy atas nama calon lain, terus dia sumbang gitu loh. Nah, jadi itu kan masuk dalam pada black campaign kan? Black campaign masuknya ya. Iya kan? Terus jadi dia langsung mengatakan, oh ini ada barang ini, ada barang terhadap calon ini. Jadi membuat isu seakan-akan partai lain ataupun calon lain begitu Bang ya? Ini Bawaslu harus segera bertindak kan. Terus kita cari ini dan si calon itu bilang itu bukan saya. Baik Bang Fritz, tahan dulu komentarnya karena pemirsa kami harus jeda. Tetaplah bersama kami di Newsroom Jak TV.